Yang saya cowboy, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus menerus di depan umum, karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, pemerintah kelihatan nggak solid, pemerintah kelihatan gampang untuk dipecah belah, gampang untuk diadu domba. Yang penopang pemerintah ini nanti gampang digergaji. Kenapa? Supply aja ke Pak Purbaya terus, interview aja dia terus. Hari ini si A kena setrum, besok si B kena sengat, besok si C kena bakar gitu, besok si D kena setrum gitu ya. Tapi kalau lama-lama dibiarkan begitu, pemerintahnya akan saling berkutikam satu sama lain kan di depan publik. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah? Apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober dari dulu ada kata saya di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan Agustus September itu turun terus, Juli Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplos. Tapi ini berhasil membalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membaik. Daya beli itu yang ini kita konsumen nih turun karena ekonomi buruk. Ketika ekonomi bagus, indeks naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah, makanya banyak uang yang besar-besaran. Tapi ketika ekonomi balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak bergerak sendiri. Yang saya cowboy, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Yang saya cowboy, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, pemerintah terus menerus di depan umum, karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, pemerintah kelihatan nggak solid, pemerintah kelihatan gampang untuk dipecah belah, gampang untuk diadu domba. Yang penopang pemerintah ini nanti gampang digergaji. Kenapa? Supply aja ke Pak Purbaya terus, interview aja dia terus. Hari ini si A kena setrum, besok si D kena setrum gitu ya. Tapi kan kalau lama-lama kan mereka yang penting begitu, untung kan. Nah pemerintah ini akan saling baku tikam satu sama lain kan di depan publik. Apakah saya kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, hanya ke orang bea cukai hukumannya hanya ditaruh di mereka, bahannya dipisahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat bisa orang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti didapat. Kan mereka yang penting untung kan.
Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal. Saya cowboy, barangnya dimusnahkan, orangnya denda. Jadi sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah, Bapak Presiden. Pak, ini kan ada tanggapan Pak dari Pak Hasan Nasbi bahwa ya gaya komunikasi Bapak lagi-lagi dikritik begitu. Apa? Nah, itu Mana indeks mana deh? Gambar saya tunjukin ya. Saya gambar. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober ini dari dulu dan anak saya yang di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk sebagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membaik. Ini daya beli itu. Yang ini kepentingan konsumen ya, turun karena ekonomi buruk. Ketika ekonomi bagus, ini ke sana naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah, makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah, Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus. Dan komentar Pak Purbaya ini menarik. Kenapa menarik? Karena gini saudara, Pak Purbaya menjelaskan bahwa apa yang saya lakukan ini atas ya restu dengan Bapak Presiden. Bahkan ini saya koboi ini ya, bukan saya yang koboi. Secara tidak langsungnya begitu, tapi sudah atas arahan Bapak Presiden, restu Bapak Presiden lah begitu ya. Bahkan versi softnya. Berarti kalau versi kerasnya ini ngeri lagi ya. Kalau kita mau bicara versi kerasnya kayaknya lebih mantap lagi nih. Pak Hasan Nasbi tentu saja menyampaikan itu berdasarkan pemahaman beliau. Mungkin keilmuan beliau. Bagus, tapi jangan ragu dan bimbang Pak Hasan Nasbi. Untuk sampai saat ini justru masyarakat itu suka itu gaya Pak Purbaya. Persoalan kemudian nanti ada menteri yang kena sentilan-sentilnya Pak Purbaya, ya kembali kepada apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, atau kembali kepada arah kebijakannya. Apakah berkesesuaian dengan misalnya visi misi Bapak Presiden Pak Prabowo? Kan yang akan menilai itu kan Bapak Presiden.
Dan yang akan juga berkomentar atau yang merasakan daripada kebijakan itu adalah rakyat. Jadi rakyat yang akan menilai, oh kebijakannya ini misalkan, oh kurang bagus. Oh kebijakannya ini kurang bagus, ini kurang baik. Kebijakannya ini tidak pro terhadap rakyat. Rakyat yang akan berbicara. Jadi masyarakat ini tidak peduli sebenarnya mau menteri tersinggung dari Pak Purbaya karena mereka masih menilai Pak Purbaya adalah sosok yang bicara tentang kepentingan rakyat, kepentingan publik. Jadi tidak bisa kita bicara soal ketersinggungan elit. Bukan itu yang harus menjadi dasar dasar ini. Harmonisasi elit itu harus ditunjukkan dengan kebijakan mereka pro terhadap rakyat. Tidak ada gunanya harmonisasi elit di atas itu. Mereka akrab, tapi kebijakan mereka tidak pro terhadap rakyat. Justru kita khawatir tentang itu kalau benar-benar kita menginginkan bangsa ini untuk baik, untuk bagus, untuk bersatu dan lebih bersatu lagi. Makanya kan saya sering mengatakan bahwa koruptor ini sebenarnya mengkhianati bangsa ini. Bukan hanya sekedar mereka melanggar hukum, tapi mengkhianati negeri ini, mengkhianati bangsa ini. Karena itu yang harus menjadi catatannya. Maka saya terlalu peduli saya sebagai salah satu rakyat. Kemarin saya lihat misalnya Pak Purbaya terkesan seolah-olah dikucilkan, terkucilkan begitu di rapat sidang kabinet, bahwa seolah-olah tidak ditegur. Nggak ada masalah. Tapi rakyat yang akan menilai itu. Bukan sesama elit harus akur. Sesama elit akur, tetapi kebijakan-kebijakan elit itu, para menteri itu tidak pro terhadap rakyat. Apa gunanya? Kan akur dan akrabnya para menteri itu harus diukur dari kebijakannya. Oh akur ini, akrab mereka. Kebijakan mereka pro kepada rakyat. Dirasakan benar oleh rakyat. Itu yang kita harapkan. Jadi kritik dari Hasan Nasbi ini menurut saya kritik yang sifatnya hanya melihat soal kondusivitas keakraban elit-elit, keakraban para menteri. Yang dikatakan bahwa berbahaya kalau mau dia katakan perang saling tikam begitu. Saling tikam harus di ruang tertutup. Loh nggak bisa lagi begitu sekarang. Nggak bisa lagi. Karena kalau hanya mau mereka kompromi di ruang tertutup, kita sudah tidak percaya sebagai rakyat. Bisa jadi orang yang bagus, orang yang baik, karena komprominya di ruang tertutup, dia tidak berdaya Pak, dikeroyok. Lalu kemudian terpublikasi di masyarakat seolah-olah dia yang salah. Karena tidak terpublikasi apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka debatkan, bagaimana sikapnya mereka masing-masing. Sekarang sudah saatnya harus digiring keluar. Hasilnya apa selama ini? Mereka berkompromi dan akrab, misalnya elit-elit itu di tingkatan atas. Apa hasilnya untuk rakyat yang secara positif? Ya hasilnya malah kita bingung dan kita bimbang. Ketimpangan yang kita rasakan. Jadi saya kalau mau mengkritik Pak Purbaya dengan gaya koboinya ini, bahwa seolah-olah sudah akan membuat ketersinggungan terhadap menteri yang ini, ketersinggungan dalam hal apa dulu? Kalau ketersinggungan karena apa yang disampaikan Pak Purbaya ternyata tidak istilahnya tersinggung karena apa yang dilakukan Pak Purbaya, yang dia sampaikan Pak Purbaya itu tidak sebagaimana yang dia kerjakan, ya itu kita lihat dulu Pak Purbaya komentarnya soal apa. Kalau Pak Purbaya yang dia komentari adalah program menteri tertentu yang untuk rakyat, tapi dia kritisi, tentu rakyat juga akan mengkritik Pak Purbaya. Jadi kritik Hasan Nasbi menurut saya tidak ada nilai manfaat yang berpihak kepada rakyat. Yang dia hanya khawatirkan adalah ketersinggungan menteri-menteri. Dari mana itu
Kita mau bicara untuk memperbaiki negeri ini. Kalau hanya yang kita pikirkan jangan sampai menteri ini tersinggung, jangan sampai menteri ini tersinggung. Bukan soal ketersinggungan menteri ini yang harus dipikirkan. Tapi soal program-program mereka apakah menjawab, memberi solusi yang terbaik bagi rakyat. Kalau ya kita mau kritisi Pak Purbaya bahwa jaga perasaan menteri-menteri itu. Kalau mau baku tikam istilahnya itu di dalam. Apa? Apa mau dibicarakan di dalam? Kasus WUS ini, kalau bukan Pak Purbaya, akan dikompromikan di dalam. Mereka pergi bayar sana. Mereka akan pergi bayar di Cina sana. Setelah itu, akan mau naikkan pajak. Akan mau naikkan, mau apa macam-macam. Dengan narasi kondisi perang dunia antara Palestina dengan Israel misalnya. Karena kalau Ukraina sama Rusia kan sudah mulai damai kan, nggak bisa lagi dijadikan narasi kan. Itu kan akhirnya kan kita berpikirnya ke sana. Mau dijadikan Ukraina sama Rusia sudah tidak terlalu oke. Diputar lagi narasinya. Oh, karena kondisi perang Rusia Israel sama Palestina maka mempengaruhi perekonomian global. Dan untuk menyelamatkan bangsa kita dari ancaman soal ekonomi, maka kita harus antisipasi dengan misalnya naikkan pajak lah, bla 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 lah, ya segala macam. Itu yang saya curigai kalau seandainya Pak Purbaya tidak membuka tentang WUS ini di publik. Mungkin itulah yang diharapkan Pak Purbaya harus ada koordinasi dengan menteri-menteri lain. Supaya hal-hal yang begituan itu bisa diatur. Itulah mungkin yang dimaksud ya, bahwa gaya komunikasi Pak Purbaya ini akan menimbulkan ketersinggungan terhadap masyarakat, terhadap menteri-menteri. Mungkin itu yang dimaksud. Karena tidak bisa diajak untuk kompromi-kompromi. Saya mulai membacanya begitu, coy. Maka setelah saya pelajari kritikan dari Hasan Nasbi itu begitu. Menurut saya, Hasan Nasbi kan mengkritik Pak Purbaya kan berdasarkan juga pendapat dia kan, pandangan dia kan. Nah saya juga berpendapat begitu terhadap Hasan Nasbi yang mengkritik Pak Purbaya. Setelah saya nonton, oh Pak Hasan Nasbi ini ternyata mempertimbangkan ketersinggungan para menteri, ketidakharmonisan para menteri. Yang akan menilai ini Pak Prabowo. Nggak usah terlalu sibuk begitu. Nggak usah ingatkan bahwa oh kalau ini Pak Purbaya misalnya komentar lagi ini ada yang tersakiti menteri, ada yang tersinggung ini, itu tidak akan terjadi harmonis misalnya. Tidak akan harmonis kita. Harmonisnya para menteri itu harus diukur dengan kebijakan mereka pro terhadap rakyat. Korupsi semakin oke, semakin tidak, misalnya bukan oke semakin maju, korupsi semakin terminimalisir. Kebocoran anggaran semakin terminimalisir, penggunaan anggaran yang tepat yang bisa berpengaruh terhadap perekonomian rakyat juga semakin bagus. Itu. Makanya saya cara berpikirnya kok instabilitas pemerintah misalnya, kabinet misalnya, yang akan menjadikan Pak Prabowo. Kalau ternyata ada menteri yang dilihat misalnya tidak berkesesuaian dengan visi dan misinya, dicopot. Kita nggak bisa menginginkan para menteri itu akur sementara kebijakan mereka tidak berpihak kepada rakyat. Masih mendingan seperti Pak Purbaya ini. Mau ditegur tidak ditegur, tidak ada masalah. Tapi kalau dia jalan di tengah masyarakat hari ini Pak Purbaya mungkin orang akan mau selfie karena betul-betul mengagumi kan. Mudah-mudahan besok dan seterusnya. Jadi ya sudahlah Bang Hasan Nasbi ya. Sudah. Gak enak kita lama-lama ngomongnya ini ya. Kalau abang cara mengkritisnya begitu, saya kira itu serahkan saja kepada Bapak Presiden Pak Prabowo. Makanya tadi Pak Purbaya langsung mengatakan bahwa gaya koboi saya ini bukan keinginan, bukan saya gaya koboi ini karena saya sendiri, keinginan saya apa istilahnya
bukan saya melakukan ini tanpa restu dari Bapak Presiden. Bahkan dikatakan di situ gaya koboi yang softnya. Berarti sebenarnya kalau mau bicara kerasnya mungkin tidak begitu. Pak Prabowo mungkin tidak seperti Pak Purbaya, lebih garang lagi. Karena begitu. Saya justru berharap lebih ditingkatkan lagi gaya Pak Purbaya ini. Setelah dapat ada kesalahan, habisin. Gitu. Apalagi pejabat yang sudah lama. Artinya, kalau ditemukan hari ini pejabat, ternyata kelakuannya merugikan negara, merugikan rakyat, berarti bukan nanti sekarang. Kalau pejabat lama, berarti sudah praktek mereka seperti yang lalu-lalu. Itu kan disampaikan dengan bahlil pidatonya baru-baru. Bahwa jangan lagi ada gaya-gaya lama 86. Kalau ada dirjen yang saya ketemukan, ketahui dia beri izin kemudian 86, saya akan, itu berarti diakui bahwa gaya pejabat-pejabat kita yang lama itu gaya bayar-bayar, gitu loh. Masa sih kita nggak bisa lebih ini kan? Nggak bisa lebih paham kita masyarakat hari ini. Makanya saya, apa yang menjadi kritik Hasan Nasbi itu secara hak konstitusionalnya tentu kita hormati, hargai, hak demokrasinya oke. Ya, tetapi kita juga berhak untuk kemudian menanggapi dia. Saya nggak ada urusan, kalau menurut saya. Dalam arti begini, Pak Purbaya silakan berdasarkan data untuk menyampaikan dan menjadi bagian yang terpenting untuk disampaikan ke publik. Itu aja. Mau rahasiakan anggaran kan di negara ini nggak ada yang perlu dirahasiakan lagi. Yang harus dirahasiakan itu hanya rahasia negara dalam bentuk misalnya strategi pertahanan keamanan. Ya kan, tempat-tempat rahasia negara mungkin. Tapi kalau soal anggaran, di mana kita mau merahasiakan ke negara ini? Merahasiakan ke masyarakat. Merahasiakan ke masyarakat berarti kompromi. Kompromi untuk yang orientasinya patut diduga sudah mengarah kepada korupsi. Berjamaah. Kan begitu kan? Makanya saudara-saudara sekalian ya, dengan adanya Pak Purbaya ini, alhamdulillah kita teredukasi oleh beberapa hal. Lulus, terbongkar. Saya ulangi lagi, kalau kena misalnya bukan seperti Pak Purbaya Menteri Keuangan, dan Presiden bukan Pak Prabowo, ya, Pak Prabowo Subianto, ini akan diatur secara ke dalam. Akan dicarikan bagaimana untuk membayar itu. Mungkin dipakaikan APBN. Setelah itu dipidatokan ke kita. Karena kondisi keuangan negara dalam keadaan tidak stabil, karena terjadi perang Palestina dan Israel, maka ekonomi global mempengaruhi kondisi ekonomi negara. Kan begitu akan dipidatokan kita. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi defisit, karena sudah terjadi pengurangan pendapatan negara akibat perang di Palestina Israel, maka pajak harus kita naikkan. Rakyat harus membantu negara. Rakyat harus berkorban supaya bagaimana negara ini, keuangan negara stabil. Padahal mereka pergi bayarkan UUS misalnya. Paham gak ini, saudara sekalian? Paham gak? Sekali lagi, untungnya Presiden Pak Prabowo, kemudian beliau menunjuk Pak Purbaya sebagai menggantikan Ibu Sri Mulyani. Terbongkar ini barang. Kita masyarakat harus mikir sampai ke sana. Terbongkar. Pak Purbaya itu kan saya lihat ingin memastikan bahwa penggunaan uang negara betul-betul mengarah kepada real ekonomi rakyat, untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Jadi ngapain mau koordinasi dengan menteri-menteri yang lain kalau koordinasinya itu hanya bagaimana saling menutupi, saling menyelamatkan, menjaga ketersinggungan, ya kan? Saya kan memahaminya kritik Hasan Nasbi begitu, bahwa instabilitas mungkin tidak dialasankan, instabilitas pemerintahan akan terganggu karena besok akan ada yang tersinggung, akan begini, akan menyinggung menteri yang ini. Ya kalau tersinggung berarti ada apa? Kenapa Anda tersinggung? Tinggal kita lihat konteks bicaranya, pembicaraan Pak Purbaya. Apakah yang disampaikan itu tidak
tidak untuk kepada rakyat, tapi kalau untuk kepada rakyat, saya yakin rakyat Indonesia akan mendukung Pak Purbaya. Jadi jangan hanya keharmonisan elit-elit di atas, keharmonisan menteri yang harus dijaga. Keharmonisan mereka nggak ada artinya bagi saya kalau tidak melahirkan situasi berbangsa dan bernegara yang rakyat rasakan bagus, bagi dari ekonominya, penegakan hukumnya, kepastian kehidupan untuk makmur dan sejahtera berkeadilan sosial. Itu ukurannya. Kan tinggal Bapak Presiden sebenarnya memonitor, tinggal melihat apakah langkah-langkah Pak Purbaya ini tidak sesuai dengan tujuan dan visi misi beliau. Begitu aja. Kok saya terlalu harus menjaga perasaannya menteri ini tidak boleh tersinggung. Apa? Masa hanya mau menjaga perasaan elit-elit, sementara perasaan rakyat yang menangis, yang teriak, yang kesulitan, yang kesusahan, yang berpikir mau tanggung anaknya mau kuliah, UKT sudah tidak bisa dibayar. Saya katakan standar kesejahteraan Indonesia misalnya pegawai negeri pun hari ini sudah susah untuk mengkasih kuliah anaknya 2 orang, Pak. Kalau kita bicara jujur-jujuran. Apakah mereka peduli dengan hal yang begitu-begitu? Ngapain kita mau berpikir ketersinggungan 1 orang menteri? Ketersinggungan 2 orang menteri? Ketersinggungan itu tidak menyangkut masalah ketersinggungan rakyat. Ngapain? Udah Pak Purbaya, gas terus. Biar Anda tidak ada kawan di jajaran menteri itu, tapi saudara Anda di Indonesia ini akan banyak. Kalau Pak Purbaya betul-betul maju tak gentar membela rakyat, maju tak gentar untuk bangsa dan negara, maju tak gentar itu. Makanya saya tersenyum aja saya setelah saya lihat kritikan Hasan Nasbi yang menilai ukuran istilahnya solidaritas atau instabilitas para menteri atau apakah istilah itu. Harmonisasi di jajaran kementerian akan terganggu dengan Pak Purbaya begini, kan kurang lebihnya begitu arti makna bicaranya. Akan tersinggung menteri ini, akan tersinggung menteri ini, akan tersinggung apa? Tinggal kita lihat. Kalau bahasa Pak Purbaya itu tidak menyangkut soal kepentingan bangsa dan negara, ya rakyat juga akan menilai. Pak Prabowo lebih-lebih. Tapi kalau menteri itu tersinggung hanya karena mungkin tidak diikuti keinginannya, ya kan? Tidak diikuti keinginannya, yang keinginannya itu ada embel-embelnya, membuat kebijakan tapi untuk kepentingan pribadi, mungkin untuk mengisi kantong kelompoknya. Oh, tunggu dulu. Bukan begitu caranya kita bernegara. Pola pikir itu yang bisa menghancurkan negeri ini. Hanya memikirkan, oh jangan tersinggung ini, menteri ini, jangan tersinggung elit ini, jangan tersinggung misalnya ketua partai ini. Apa itu? Rakyat yang harus dipikirkan. Bukan ketersinggungan elit, ketersinggungan menteri, Pak. Bukan marah-marahnya menteri-menteri itu. Menteri itu tidak boleh marah kalau Pak Purbaya bicara tentang kepentingan negara. Kalau dia marah tentang kepentingan negara, Pak Purbaya mengarahkan untuk rakyat, penggunaan uang negara untuk rakyat, baru menteri itu marah-marah. Kita pertanyakan, kenapa kamu marah-marah? Apakah karena kamu marah-marah karena sudah tidak punya peluang untuk kemudian kamu mendapatkan keuntungan misalnya pundi-pundi untuk bisa kau putar-putar itu yang namanya program-program itu supaya masuk di kantongmu? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa Abu Umar bicara begitu? Buktinya dikasih saja jatah haji, dikasih jatah haji dari Arab Saudi sana, diputar ke sana kemari, diputar, dipelintir, disorong ke kiri, sorong ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, kemudian masuk di korupsi. Kan malu kita. Malu Pak kalau saya. Malu. Pergi di Arab sana, malu kita harusnya Pak. Apa yang kita tidak malukan Pak? Dikasihkan kuota haji, diputar ke sana, putar ke kiri, ujung-ujungnya bisa dikorupsi juga. Saking cerdas dan pintarnya itu kalau berpikir mau korupsi di Indonesia ini Pak. Saya nggak sampai loh pikiran saya, karena memang saya bukan orang pintar putar-putar begitu, sehingga saya nggak masuk pada level untuk mau jadi menteri yang korup seperti itu. Tapi mereka bisa diputar itu ya.
diputar. Ada tambahan kuota haji dari Arab Saudi. Putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke depan, maju di belakang, dicari Pak. Dicari itu. Bagaimana supaya ketemu lubangnya itu supaya dia ambil itu, dia jadi uang dan dia makan. Memang kita ini. Yang mental bangsat memang. Sudah nggak ada kata yang tepat dan yang pas untuk kita sebagai rakyat mengucapkan, untuk menyampaikan keadaan kita, menanggapi keadaan ini. Hanya karena saking luar biasanya itu urusan korup orang, caranya orang korupsi di Indonesia ini. Elit-elit yang maling-maling itu. Saya kadang-kadang berpikir begitu, saudara. Jujur aja. Makanya saya sudahlah, Bang Hasan Nasbi udah tenang aja ya. Rakyat ini juga tahu kok sekarang siapa ini yang layak untuk dipercaya. Udah tahu rakyat Pak, udah tahu. Sudah mengerti juga rakyat ini arah pembicaraan orang, menilai seseorang sudah pintar Pak. Jadi kalau sudah terus-terus juga mau ditipu-tipu, ya, mau diputar-putar, mau dibodoh-bodohin rakyat ini, ya, menurut saya, itu lama-lama dia pintar juga itu, Pak. Karena dia sudah merasakan bagaimana diputar ke sana, diputar ke sini, lama-lama dia paham tuh. Oh, ternyata putar-putar ini barang. Datang satu orang, baru dia pakai gaya begitu, dia sudah tahu itu, rakyat sudah tahu, penipu juga ini. Sudah tahu, Pak. Itulah yang mungkin kita harus pahami bahwa semua kejadian di dunia ini selalu ada asas manfaatnya. Jadi dengan keadaan hari ini banyaknya koruptor dan luar biasanya orang membangun kerjasama korupsi di negara ini, lama-kelamaan itu akan terbaca publik loh. Masyarakat akan tahu arah-arah orang korupsi. Mungkin dari model cukuran, dari model tampilan, lama-lama masyarakat tahu Pak. Dari model gaya bicaranya orang itu dia akan mulai tahu. Sekarang itu mulai ada orang gambaran begitu. Oh, gambaran yang tidak korupsi itu kayak Pak Purbaya nih. Udah ada itu. Oh, pejabat yang kira-kira bersih, yang kalau dia betul-betul bersih, gayanya harus seperti Pak Purbaya itu. Udah ada ukuran ke sana rakyat Pak. Karena Pak Purbaya ini menurut saya, kalau dia ada kesalahannya atau turut serta di dalam kegiatan-kegiatan yang merugikan negara atau melakukan korupsi, tidak akan mungkin berani belak-belakan begini. Walaupun didukung dengan Presiden Pak Prabowo, nggak akan Pak. Dia akan melangkah hati-hati. Jangan sampai saya dorong, saya hajar yang sana, saya bongkar yang sana, sementara kita sudah pernah melakukan misalnya korupsi sama-sama dulu. Bisa dibongkar juga. Tapi saya mulai meyakinin Pak Purbaya ini berarti tidak pernah, untuk sampai malam ini loh ya, tidak pernah mungkin ada keikutsertaannya beliau dalam hal korupsi misalnya. Kerjasama dengan yang masalah-masalah. Karena kalau ada sudah lama bunyi. Sudah lama bunyi Pak. Sudah lama pasti akan dicarikan celah. Karena kemarin Abraham Samad itu hanya urusan KTP itu. Yang kita katakan dulu lazim sebelum adanya KTP elektronik hari ini kan. Orang kalau misalnya pergi di keluarganya, tiba di sana supaya bisa dia berurusan administrasi di situ, daripada dia pulang kampungnya jauh, kan begitu kan? Masuklah di KK di keluarganya itu, untuk dapat KTP di situ. Pak Abraham Samad kan kasus begitu kalau nggak salah mirip-miripnya. Dikenakanlah pemalsuan data penduduk, kependudukan. Jadi, saya yakin Pak Purbaya ini sudah sementara dicarikan kesalahannya ini. Oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia. Yakin saya. Saya yakin itu. Saya meyakini hal itu. Ini Hasan Nasbi ini mungkin mencoba mau membaca cek ombak. Dia kritik. Dia menyampaikan kritik Hasan Nasbi. Mau membaca dia. Bahwa kalau begini gaya komunikasinya Pak Purbaya akan menimbulkan, ya kan begitu dia arahnya, ketidakharmonisan di jajaran menteri. Karena hari ini ada yang tersakiti menteri ini, tersakitinya ini dalam hal apa dulu Pak? Kalau dalam hal pribadinya memang nggak bisa, nggak boleh kalau misalnya Pak Purbaya
menghajar pribadi menteri, nggak boleh. Tapi kalau soal kebijakan, tinggal diuji. Dia tersinggung karena kebijakannya dikritik, lalu kebijakannya apakah pro rakyat atau enggak? Masa kita tidak bisa baca hari ini? Muncul berbagai persoalan yang aneh-aneh. Di Lombok sana misalnya, kita diperlihatkan berita adanya tambang ilegal, Pak. Yang kerja di situ tidak bisa sama sekali bahasa Indonesia. Lewat di mana mereka itu? Kan tidak mungkin kayak jin, kayak jin, Pak. Masih manusia itu. Tidak mungkin hanya pejamkan mata ke begini pas sudah melihat sudah di lokasi tambang ilegal itu dari negaranya kayak terbang-terbang di langit. Nggak mungkin. Pasti naik pesawat terbang. Naik kendaraan. Kenapa bisa sampai di situ? Jadi kalau saya, ya, hari ini Pak Purbaya masih top. Masih top. Akhirnya tadi Pak Purbaya dia bongkar. Bongkar, Pak. Saya gaya koboi begini atas restu Presiden Pak Prabowo. Dan saya sebenarnya, apa itu? Perwujudan sebenarnya. Perwujudannya gaya Pak Prabowo itu seperti Pak Purbaya ini. Tapi softnya. Saya mau jangan softnya, yang keras. Yang hard power. Jangan soft power, Pak. Yang penting rakyat. Yang penting rakyat paham dan mau mengawal. Makanya hari ini kita jangan terpecah belah. Kalau kekuatan kita sebagai rakyat sudah real, sudah benar-benar misalnya tahu mendukung siapa, hari ini kita mendukung Pak Prabowo, Pak Purbaya, ya kita minta kepada Bapak Presiden jangan soft power lagi, hard power. Hajar itu. Hajar itu. Kelompok-kelompok itu. Kalau perlu pidatokan di publik bahwa kelompok-kelompok ini berdasarkan data dari negara yang merusak negeri ini. Nanti rakyat yang berhadapan. Oh lari, Pak. Lari mereka itu. Lari. Saya bisa bertarung. Kalau dikasih berhadapan dengan rakyat, orang yang korupsi di Indonesia ini, walaupun mereka bersatu dengan sekuat tenaga, suami, istri, anak-anaknya mereka bersatu misalnya, baru disuruh berhadapan dengan rakyat, satu kabupaten saja di Indonesia ini disuruh hadapi. Walaupun mereka jumlahnya misalnya sudah 1 juta koruptor di Indonesia ini, berhadapan dengan 200 orang saja, 200 rakyat, Pak. Rakyat jelata loh. Rakyat yang terpinggirkan. Rakyat yang tak punya kendaraan mewah. Rakyat yang bisa saya katakan yang paling bawah sekali. Suruh kasih berhadapan dengan kelompok koruptor di Indonesia ini. Simpan di lapangan sana. 10.000 berhadapan dengan 200 orang, saya masih pegang rakyat, Pak. 200 orang. Karena mereka akan betul-betul berdiri secara kuat. Dan Tuhan akan merahmati mereka. Mungkin kekuatan satu orang itu bisa menjadi 10 kali lipat itu. Kalau disuruh berhadapan dengan koruptor. Yang koruptor 1 juta tadi bisa kocar-kacir, Pak. Bertarung saya kalau soal itu. Karena 200 orang itu sudah akan dibantu dengan kekuatan jiwa-jiwa. Jiwanya manusia yang mati dulu di saat medan pertempuran memperjuangkan bangsa dan negara ini akan masuk. Dan menjadi kekuatan mahdasyat di setiap rakyat itu untuk melawan koruptor itu. 1 orang bisa dihancurkan 10 orang, Pak. Yakin saya. Kalau mau coba-coba itu jangan. Makanya. Harus paham juga yang begitu-begitu. Supaya asal jangan ini di Indonesia ini. Siapa yang bisa sangka akan muncul sosok Purbaya ini? Dan akan seperti ini? Nggak ada, Pak. Kita seolah-olah sudah dikunci. Bahwa tidak ada yang layak jadi Menteri Keuangan selain yang sudah berlalu itu. Saya nggak menyebut nama loh. Seolah-olah bahwa tidak ada lagi yang pantas dan yang layak jadi Menteri Keuangan selain yang itu. Ternyata muncul sosok Purbaya, Pak. Yang di mana di balik sosok Purbaya itu ada presiden yang patut kita apresiasi untuk hari ini, yaitu Pak Prabowo Subianto. Itulah skenario semesta, bos. Jadi bagi saya di Indonesia ini, karena setelah saya pelajarin bagaimana ini kemerdekaan ini awalnya dulu,
perjuangan demi perjuangan dari daerah ke daerah. Patimura bertarung di Maluku, ya kan, Martina Tihau, siapa-siapa itu, Christina Marta Tihau. Kemudian belum lagi kalau Anda telusuri di Indonesia ini masih banyak yang belum tertulis loh. Bertarung habis-habisan mereka. Nyawa dikorbankan. Saya mulai merenung. Oh, jiwa tak pernah mati, Pak. Jiwa tak pernah hilang. Jiwa kembali kepada alam keabadian, menjadi energi penguat. Bagi saya, itulah konstitusional bangsa dan negara ini, perjanjian dengan semesta. Jadi siapapun di Indonesia ini yang membangun kekuatan kelompok, dia sudah mengorganisir kekuatan kelompok, tapi tujuannya tidak untuk rakyat. Ini catat ini, saya punya pernyataan ini ya. Tujuannya tidak untuk rakyat, tapi untuk kepentingan pribadinya dan kelompok, keluarganya dan kelompoknya. Dia akan hancur, Pak. Akan ada saja jalan dan skenario semesta yang tidak bisa dibaca. Itu keyakinan saya. Karena kemerdekaan bangsa dan negara ini bukan kemerdekaan atas gotong royongnya orang-orang kaya. Bukan dimerdekakan karena patungannya orang-orang berduit dulu. Orang yang kaya raya. Bukan dimerdekakan karena patungannya tuan-tuan tanah. Bukan dimerdekakan dengan patungan uang, patungan materi atau harta. Bukan. Jadi siapapun di Indonesia ini yang mau memanfaatkan kekayaan alam ini hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya, dia akan hancur. Karena energinya tadi tidak sesuai. Awal pembentukannya bukan untuk kekayaan. Awal pembentukannya untuk memanusiakan manusia, untuk mensejahterakan manusia, untuk berkasih sayang, untuk saling memuliakan, saling memanusiakan. Sehingga kebinekaan itu tadi mau bersatu di situ. Itulah yang saya pahami di Undang-Undang Dasar 45. Dijadikanlah Undang-Undang Dasar 45 itu untuk menjadi dasar kita bernegara. Karena tadi itu latar belakangnya. Yang disebut kebinekaan tadi. Tapi pondasi dasar utamanya adalah untuk memanusiakan manusia. Makanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas pemimpin, tugas negara ini, pejabat negara tugasnya itu. Bukan membodoh-bodohin rakyat. Bukan memanfaatkan rakyat bodoh dan tolol. Dibiarkan dia bodoh, dibiarkan dia tolol. Malah dimanfaatkan, dibiarkan dia miskin, dimanfaatkan kemiskinannya. Bukan begitu. Siapa yang sangka tiba-tiba muncul sosok seperti Pak Purbaya ini? Nggak ada yang nyangka, Pak. Sumpah, saya pun nggak pernah nyangka bahwa ternyata ada sosok begini. Nggak, saya. Nggak ada. Gaya bahasa oke, ya kan? Ngomong apa adanya. Gampang kita pahami, bisa gampang kita mengerti. Tapi memang saya lihat arah Pak Prabowo memang begitu. Arah beliau begitu. Semenjak dulu saya coba cari kembali semua rekam jejak pidato-pidato Pak Prabowo itu sebelum beliau jadi presiden. Mengarahnya seperti apa yang disampaikan Pak Purbaya. Selalu muaranya ke rakyat. Muaranya ekonomi real masyarakat. Dipertemukan ini. Ini niatan sama ini. Frekuensi sama kalau istilah ini. Jadi silakan hari ini Anda elit-elit di Indonesia ini ya. Anda buat apa ya? Bangun kekuatan hanya untuk mau kepentingan pribadimu, keluargamu, kelompokmu. Silakan kalian bangun kekuatan itu. Silakan kalian merasa kuat. Silakan kalian merasa punya jejaring di mana-mana. Ya, tapi satu hal yang saya yakinin, karena negara ini dimerdekakan dengan tadi, ya, dengan niatan tadi, dikorbankan jiwa raganya, ya, mereka rela untuk gugur di medan pertempuran, raga hancur Pak, tapi jiwa tidak pernah hancur, tidak pernah sirna, dia abadi. Raga hancur kembali kepada tanah, tapi jiwa tidak. Jiwa inilah yang menjadi kekuatan dan energi yang besar di negeri ini.
jiwa-jiwa orang yang berjuang, yang mati, yang gugur di medan pertempuran lah, yang kemudian akan mencari sosok. Ya, Anda paham energi kan? Dia akan mencari sosok seperti aliran listrik itu, ya kan? Yang kemudian menyala di lampu itu, bola lampu itu. Dia akan mencari sosok. Energi jiwa para pejuang, para suhada yang gugur di medan pertempuran dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, yang akan kemudian selalu mencari sosok siapa yang tepat dan yang pas untuk mereka gerak untuk masuk di situ dan bergerak menghadapi para pengkhianat bangsa ini. Anda harus yakin itu. Dan ini yang akan tidak pernah bisa dibaca dan kita tidak bisa baca. Kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita di Indonesia ini, mau menguasai, mau sewenang-wenang, tidak akan bisa kita baca itu. Harusnya kita berpikir ke sana, terutama pejabat publik, sehingga tidak akan sekali lagi selalu melakukan tindakan-tindakan mengatasnamakan rakyat, kebijakan mengatasnamakan rakyat, tapi benar-benar kebijakan yang pro terhadap rakyat. Itu saya, saudara, simpel aja. Maka dengan hadirnya Pak Purbaya ini di pemerintahan Pak Prabowo, menambah lagi keyakinan saya tentang yang saya sampaikan tadi. Raga kita manusia hancur dalam arti kembali kepada tanah, tapi jiwa abadi. Ya, jiwa para pahlawan, jiwa yang gugur di medan tempur, jiwa yang di mana mati, memilih mati dia daripada hidup, diperlakukan tidak sebagaimana manusia. Jiwa-jiwa inilah yang akan mencari sosok-sosok di negeri ini, yang kemudian akan menggerakkan sosok itu untuk menghadapi para maling-maling ini. Itu, Anda harus yakin itu. Karena kekuasaan Tuhan, skenario Tuhan, strategi Tuhan tidak bisa kita hadapi, Pak. Maka hanya pengampunan sebenarnya kita manusia ini. Jadi Anda yang sudah menjadi pejabat di negeri ini, baru Anda rasa diri sudah bersalah, lebih bagus mohon ampunlah terhadap sang semesta, penguasa alam semesta. Mohon ampunlah terhadap jiwa-jiwa para pejuang di negeri ini. Mudah-mudahan pengampunan Anda diterima. Kalau tidak, Anda akan mengalami penderitaan. Dan boleh jadi akan turun-temurun keturunan Anda, Pak. Makanya orang dulu itu tidak mudah. Tidak mau itu. Minta-minta jabatan. Nggak mau, Pak. Karena mereka sampai pada keyakinan begitu. Kalau kita menjabat, baru kita tidak punya ilmu di situ. Terus kita melakukan suatu tindakan justru menyengsarakan orang banyak. Hancur kita. Dosa kita. Dan akan ditanggung dengan keturunan kita. Itulah yang menjadikan dulu orang tidak berlomba-lomba mau jadi kepala desa. Sekarang tidak, Pak. Orang mau angkat tangan karena ada anggaran. Makanya saya, sudah zamannya ini. Tapi akan ada waktunya, saudara sekalian. Ya, istilah saya itu pembersihan semesta ini akan terjadi. Karena jiwa-jiwa tadi tidak mati, Pak. Tidak hilang itu. Jiwa yang mati yang gugur di medan tempur. Jiwa-jiwa yang gugur di 10 November, arek-arek Surabaya itu, ya, waktu arek-arek Surabaya, enggak hilang, jangan anggap itu tidak, dia abadi loh energi mereka itu. Yang Bandung Lautan Api, perlawanan di Maluku, Patimura, di mana-mana, yang satu mereka bergerak untuk jangan terjadi lagi penindasan seperti itu. Jangan lagi mereka alami seperti apa alami mereka. Setelah kita jadi pemimpin, kita melakukan praktek yang sama. Kita menindas saudara kita. Kita membuat menangis ibu-ibu di rumahnya hanya karena susah mau cari untuk kasih minum anaknya susu. Kita tidak peduli. Subuh-subuh sudah merangkak. Sudah saudara kita yang ke pasar sana cari rezeki.
Hanya karena kita memimpin tidak karu-karuan, jadi pejabat korupsi, berdosa Pak. Nelayan yang menghadapi badai, ganasnya samudra, dia tidak bisa menghidupi anaknya untuk layak. Hanya karena kita jadi pejabat yang korup, jadi elit yang korup. Saya sering memperhatikan itu, saudara. Kerasnya ombak yang menggulung di lautan itu. Perahu nelayan ini, Pak, terseok-seok. Setelah pulang saya tanya, berapa penghasilannya, Pak? Cukup untuk makan anak istri saya. Saya lagi berpikir untuk pembayaran anak saya kuliah. Apakah itu takdirnya begitu? Apakah nasibnya begitu di Indonesia? Apakah nasibnya? Mereka harus lari, harus terjerat pinjol. Apakah nasib mereka memang harus begitu? Ya, kita lihat ada di VT-VT ini dicaci maki. Sampai diludahi. Karena dia tidak bisa bayar cicilan pinjamannya. Apakah kita akan salahkan dia? Bahwa kau jangan meminjam kalau kau tidak bisa bayar. Apakah dia pinjam itu untuk dia beli HP iPhone misalnya? Apakah dia pinjam uang itu yang kita sebut rentenir itu untuk beli mobil mewah? Tidak. Untuk kebutuhan anaknya. Untuk beli susu anaknya, Pak. Bukan untuk dia bermewah-mewahan. Kalian punya hati nggak jadi pejabat? Kalian gembira ya naik di mobil mewah? Atau kalian gembira tidak ada rasa bersalah kalian? Kalian tidur di rumah yang mewah, yang megah. Kalian lihat di layar gadget Anda yang harganya puluhan juta itu. Karena HP Anda pasti HP mewah. Lalu Anda lihat ada ibu-ibu yang diludahi karena dia tidak bisa bayar angsuran pinjamannya. Dan angsuran itu bukan untuk dia beli handphone yang mewah. Bukan untuk dia bermewah-mewah. Untuk menghidupi anaknya. Apa kalian tidak merasa bahwa kalian sudah merampas hak mereka yang harusnya mungkin uang yang kalian korupsi, uang yang kalian belikan barang-barang branded itu harusnya sampai di pasar-pasar itu, harusnya sampai di kantung-kantung rakyat. Harusnya seorang ibu tidak lagi kita temukan berita sampai harus mencuri di pusat-pusat perbelanjaan itu, mencuri susu. Saya, saudara, pada saat saya melihat ada seorang ibu mencuri susu untuk anaknya, saya tidak mengatakan bahwa dia pencuri, Pak. Karena seorang ibu akan melakukan apapun untuk anaknya. Seorang ibu jangankan mau mencuri susu di swalayan, melakukan lebih daripada itu. Untuk anaknya dia tidak menangis, untuk bisa dia minum susu, dia pasti akan lakukan. Tadi ada berita, saya tidak sampai hati lagi saya membaca berita itu. Ditemukan seseorang yang meninggal di kubangan sampah. Meninggal di tempat sampah, di kubangan, di keliling sampah. Apakah itu kita mau katakan itu nasibnya? Di mana kemuliaan pemimpin? Kemuliaan pemimpin adalah memanusiakan manusia. Memang dia bukan Tuhan, tapi filosofisnya dianggap sebagai perwakilan Tuhan, Pak.
Karena dengan kebijakan itu, dia bisa menjadikan kehidupan ini menjadi bagus dan baik. Dengan kebijakannya, orang yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan kebijakannya yang disebut mencerdaskan anak bangsa, dari yang bodoh menjadi pintar, dari yang tidak bisa membaca bisa membaca. Ini yang kadang-kadang saudara saya tidak sampai di dalam pikiran saya. Apakah pejabat-pejabat di negeri ini mereka tidak merasa bersalah? Apakah mereka hanya menikmati? Apakah mereka hanya menjadikan rakyat yang sengsara itu hanya sebagai dasar, sebagai ruang mereka untuk jadi pejabat, mengatasnamakan rakyat itu? Makanya saudaraku, kalau kita mau ingin baik di negeri ini, menurut saya, hari ini, dengan Bapak Presiden Pak Prabowo, dan komitmen beliau jelas, kalau menurut saya jelas untuk kita, untuk rakyat, dengan Pak Purbaya sudah menunjukkan yang disebut gaya-gaya koboinya, tapi ya koboinya untuk kita rakyat, mari kita dukung. Kita dukung saudara. Tidak perlu terlalu banyak retorika dan pertimbangan apa-apa. Karena menurut saya koruptor-koruptor di negeri ini sudah sangat tidak nyaman dengan Pak Purbaya ini. Yang mengelola dan mengolah keuangan negara yang bisa mereka main-mainkan mungkin. Dengan kemudian hari ini adanya Pak Purbaya dengan Presiden Pak Prabowo sudah tidak bisa bebas bermain. Maka boleh jadi mereka sementara mencari cara dan jalan agar bagaimana Pak Purbaya ini misalnya lengser dari Menteri Keuangan. Bahkan lebih ekstrim lagi saya berpikir, mereka ini yang merasa sudah tidak bebas lagi bermain di era Pak Prabowo ini, lagi menyusun strategi 2029 harus orang mereka yang memimpin negeri ini. Supaya mereka bebas mengutak-atik, bebas memainkan, bebas melanjutkan permainan mereka. Ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Ini yang harus menjadi catatan kita. Nah, melalui media sosial ini, mari kita saling mengingatkan. Melalui media sosial ini. Karena kita tidak mungkin akan berjumpa dengan luasnya negara ini. Tidak akan mungkin kita janjian satu tempat karena keterbatasan dan luasnya negara ini. Maka media sosial inilah yang menjadikan kita untuk saling menyampaikan pikiran dan pandangan. Makanya saya di situ sehingga saya rajin bermedia sosial ini. Karena kalau kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan hal yang bermanfaat, boleh jadi kesulitan hidup kita akan dibukakan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi jangan juga misalnya kita menginginkan perbaikan, kita ngomong di media sosial ini, besok harus segera terjawab, bukan begitu. Kita laksanakan saja tugas dan tanggung jawab kita, ya. Kita laksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Nanti Tuhan yang akan memproses itu, dan itu akan kembali juga kepada diri kita masing-masing. Jadi bicara negara itu bukan bicara bahwa kita ini gila mau mengubah negara ini, bukan. Bicara negara juga bicara tentang nasib hidup kita. Tanggung jawab kita itu. Jadi pada saat kita bicara tentang negara, bicara kepentingan orang banyak, bicara manfaat kan berarti kan, suara kita menjadi tidak sia-sia kan. Bahkan secara tauhid harus diyakini, boleh jadi suara inilah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Yang Maha Hakim di kemudian hari. Oh, suara bisa bicara tuh. Saya suara yang Tuhan titipkan kepada tubuh orang ini, saya digunakan yang bagus-bagus loh. Dan kalau kita meyakini law attraction itu, besok boleh jadi kita diberi kemudahan Yang Maha Kuasa. Karena kita menyampaikan hal yang baik, apalagi adanya media sosial ini berefek luas gitu ya. Sebaliknya, kalau kita bicara yang tidak baik itu berefek luas. Ini yang harus menjadi keyakinan di dalam
menyikapi kemajuan teknologi saat ini. Maka sekali lagi ya, skenario semesta itu tidak bisa kita analisa besok akan bagaimana. Kemunculan Pak Purbaya ini di luar daripada analisa dan kalkulasi kita. Karena saya sendiri itu sudah termindset di dalam diri saya, pikiran saya. Tidak ada siapa yang bisa gantikan Menteri Sri Mulyani. Karena kita sudah seolah-olah bahwa hanya Ibu Sri Mulyani nih yang layak jadi menteri. Ternyata ada yang lebih keren, coy. Tapi Pak Purbaya sudah mengatakan tadi, saya bergaya begini, gaya koboi begini atas restu Bapak Presiden Pak Prabowo. Bahkan gaya koboi saya ini masih soft. Artinya yang dimau berarti yang kalau gaya Pak Prabowo bukan soft, mungkin hard. Ya kan? Saya justru saya inginkan hard, jangan soft. Itu. Nah, langkah berikutnya, saya ulangin lagi. 2029, Anda jangan senang dulu. 2029 menurut saya itu pertarungan akhir. Kita sebagai rakyat kalau tidak sadar juga di 2029 itu sudahlah. Ya. Apa pertarungan akhirnya 2029? Para oligarki ini akan bersatu, akan berjuang bagaimana presiden orang mereka, bagaimana bupati-bupati gubernur di daerah itu orang-orang mereka. Tandai saya. Itu yang akan mereka lakukan. Oke saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Silakan renungkan kalau yang saya sampaikan itu masuk di